memberikan sebuah kiasan. Amun pian besi kuda putih, dari mulai tumatan kepala sampai batisnya putih beratan. Lalu yang putih beratan itu hidup di tengah-tengah kuda yang hitam. Dari jauh kelihatan, itu orangnya, itu kudaku. Maka sahabat itu bertanya lagi ke Rasulullah, bala ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang kurindukan dulu. Fa innahum ya'tuna nuran mu'ajjalina fil wudu waqtarhum al haud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang diibaratkan kuda yang sangat putih itu, yang aku bisa mengenalnya itu dari warnanya itu adalah siapa mereka? Kita berataan yang senantiasa wajah kita dibasuh dengan air wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan seluruh jamaah Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib. Ulun mohon maaf terlebih dahulu karena ada hujan agak macet di jalan. Alhamdulillah pada malam hari ini ulun bisa bersilaturahim dengan kekawalan di sini, dengan jamaah di sini, dengan Bapak dan Ibu semuanya, yang insya Allah dulu pernah juga. Yang pertama-tama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita diberikan sehat oleh Allah. Dan ketika diberikan sehat oleh Allah, maka seseorang yang beriman, maka dia harus bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa? Syukur itu adalah ucapan terima kasih kita. Syukur itu adalah ucapan terima kasih kita, yang artinya adalah dalam bahasa Arab syukur itu berasal dari kata syakar. Jadi syakar itu adalah terbuka. Ibarat kata ini gelas, kita buka di sini, dan ketika tuangkan air ke dalamnya, maka gelas yang kosong ini akan terisi karena terbuka. Nah, itulah sifat seorang mukmin. Maka seseorang mukmin itu akan senantiasa terbuka dalam menerima kebenaran, dalam menerima dakwah, dan apa hal yang berkaitan dengan syiar, dan apa hal yang telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada diri kita. Sebaliknya, lawan dari kata syukur itu yaitu kafarah, yang kita kenal dengan kafir. Kafarah. Kalau kafarah adalah tertutup
Kalau ini gelas ini tertutup, maka kalau kita masukkan benda ke dalamnya, maka dia tidak akan ada sedikit pun yang masuk ke dalam rongga yang kosong di dalamnya, karena dia tertutup. Nah, itu disebut dengan kafir. Artinya orang-orang yang kafara, orang-orang yang kafir itu, walau bagaimanapun kita sampaikan kebenaran, dia akan tertutup dan tidak mau menerima dari kebenaran yang kita sampaikan. Alhamdulillah, kita berataan, kita bisa berhadir, yang kita semua pantadirus sholat ba'das sholat. Kata Rasul SAW, orang yang didoakan para malaikat itu adalah, salah satu diantaranya adalah fantadirus sholat ba'das sholat. Orang yang sudah menjalankan ibadah sholat, lalu dia sembari, setelah dia mengerjakan ibadah sholat, sembari dia menunggu waktu sholat, duduk di masjid. Lalu variatifnya adalah kita isi, yang pada malam hari ini kita isi dengan ceramah agama atau kajian-kajian agama. Fantadirus sholat ba'das sholat. Sehingga orang yang melakukan demikian, maka orang itu akan didoakan oleh para malaikat, dan orang yang didoakan oleh para malaikat itu adalah sungguh sangat beruntung. Kenapa? Orang yang datang dari rumah, niatnya untuk datang beribadah kepada Allah, lalu dia masuk ke dalam masjid, lalu dia melakukan tahiyatul masjid, dan seterusnya kita melakukan salat fardu, dan seterusnya kita duduk fantadirus salat. Itulah orang yang didoakan oleh para malaikat. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ulun akan menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Biasa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat-sahabatnya atau sahabat-sahabat Rasul itu berkumpul, ada aja yang selalu ditanyakan kepada Rasul, atau Rasul menawarkan sesuatu kepadanya. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, may ya'khudhu anni hadhil kalimati faya'malu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin mengamalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat-sahabatnya yang berkumpul di situ. Apa yang ditawarkan oleh Rasul? Yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau mengamalkan kalimat yang akan aku sampaikan ini, akan tetapi ada syaratnya, ujar Rasul. Ketika kita menyampaikan sebuah kalimat ini, tidak hanya nanti kita mendengarkan lalu selepas itu tidak diamalkan, akan tapi kata Rasul, faya'malu bihin. Kalimat yang aku sampaikan itu hendaklah kalian itu mengamalkannya. Dan tidak cukup mengamalkannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimu may ya'malu bihinna, akan tapi disampaikan lagi kepada orang lain yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita, yang menjadi tanggung jawab kita berataan. Oleh karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dengan demikian, maka ada salah satu di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengacungkan tangan. Ulun ya Rasul, kalau bahasa Banjar. Anna ya Rasulullah. Siapa yang mengacungkan tangan itu? Yang mengacungkan tangan itu adalah Abu Hurairah. Tentu kita semua sudah tahu siapa sih Abu Hurairah itu. Abu Hurairah mengacungkan tangannya, "Ana ya Rasulullah." Ketika Abu Hurairah itu mengacungkan tangannya, fa ahada biyadi fa'ada khamsan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, memberikan tanda dengan
menampilkan 5 jarinya. Artinya yang akan disampaikan kepada sahabat itu adalah 5 kalimat, 5 hal yang sangat penting, yang apabila seseorang itu melakukannya, yang apabila seseorang itu mengamalkan itu, kata Rasul SAW, maka dia akan menjadi muslim yang baik. Maka dia akan menjadi muslim yang baik atau mukmin yang baik. Apa itu kalimatnya? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kalau ingin menjadi seorang hamba Allah yang baik, yang Rasul katakan a'badan nas. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama harus kita lakukan, kata Rasul, di dalam kehidupan ini, agar diri kita menjadi orang-orang yang baik itu, yang pertama kali harus kita lakukan, ittaqil maharib. Apa ittaqil maharib? Ittaqil maharib artinya bagaimana kita takut. Takut kepada siapa? Takut kepada sesuatu yang diharamkan Allah kepada kita. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian. Artinya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan masuk ke tubuh kita dan keluarga kita. Artinya apa? Itulah yang disebut bagaimana kita menjaga diri kita dari segala sesuatu yang diharamkan Allah kepada kita. Apa yang diharamkan Allah? Tentunya pian berataan sudah tahu semuanya. Nah, kalau itu yang bisa dilakukan, kata Rasulullah SAW, kalau hal itu bisa dilakukan, kata Rasulullah SAW, maka pian semuanya menjadi a'badan nas. Apa a'badan nas? Menjadi hamba yang paling tinggi tingkat ibadahnya. Menjadi orang yang paling tinggi tingkat ibadahnya. Tentu seseorang yang tinggi dalam tingkat ibadahnya tidak hanya sekedar kita melakukan ibadah sholat, akan tetapi aplikasi dari sholat itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita melakukan sebuah transaksi yang ketika kita dalam sholat itu yang dilakukan dengan tumakninah, tenang. Nah, itu yang pertama, kata Rasulullah SAW, adalah bagaimana seseorang itu takut dari segala sesuatu yang diharamkan Allah kepada kita. Jangan sampai sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada diri kita malah itu yang dikerjakan, dan sesuatu yang dihalalkan malah dijauhi. Jangan dibalik gitu. Akan tetapi bagaimana kita takut kepada Allah dari segala sesuatu yang Allah haramkan kepada diri kita, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang kedua, nasihat Rasul SAW agar diri kita semua menjadi mukmin, menjadi muslim yang baik. Kuncinya, kata Rasul SAW, yang kedua, yang pada saat awal Rasul memberikan isyarat dengan 5 jarinya, itu berarti 5 perkara. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa arda bika bima kasamallahu laka takun awlan nas. Artinya apa? Bagaimana kita menjadi orang yang sugih. Nah, kayak apa kita menjadi orang yang sugih itu yang bagaimana? Orang yang sugih, kata Rasulullah SAW, wa arda, dan ridha, menerima dari segala sesuatu pemberian Allah, maka yang diberikan kita merasa cukup dan bersyukur kepadanya. Kalau itu kita lakukan, kata Rasul, sesungguhnya takun awlan nas. Kalau kita bersyukur kepada Allah, menerima nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, karena kata Allah di dalam Al-Quran itu, fabi ni'matin minallah. Segala sesuatu nikmat yang kita nikmati pada saat ini, apakah itu umur, apakah itu harta, apakah itu anak, dan lain sebagainya, maka semuanya itu adalah fabi ni'matin minallah. Segala sesuatu yang kita terima, yang kita nikmati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bahwa itu adalah sesuatu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersyukur kepadanya. Dan kalau kita bersyukur kepadanya, maka kita akan menjadi auna, menjadi orang yang sugih, menjadi orang yang kaya. Sekarang yang ketiga,
Sedangkan yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi manusia atau menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, maka yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahsin. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada siapa saja. Apakah dengan jamaah kita, apakah dengan sahabat-sahabat kita. Maka di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahsin ila jarik. Kalau orang Malaysia bilang jiran gitu. Maka sesungguhnya itu berasal dari bahasa Arab, jiran, jarik. Wa ahsin, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baiklah kalian kepada siapa? Ila jarik, kepada tetangga yang kanan, sebelah kiri, di depan dan di belakang itu. Bagaimana kita disuruh melakukan sesuatu yang baik kepada para tetangga kita. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kalau terjadi sesuatu, kalau ada sesuatu musibah terjadi dengan diri kita, bukan keluarga kita yang jauh yang membantu kita, pasti jarik itu yang membantu kita. Pasti tetangga kita yang terdekat dari rumah kita itu yang akan membantu kita. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa asin ila jari. Hendaklah kita berbuat baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di tetangga kita. Sehingga dalam satu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia merintahkan Aisyah kalau dia membuat sop banyak kuahnya. Gitu. Apa makna yang terkandung itu? Artinya apa? Supaya banyak dia kawak berbagi dengan orang. Itu yang disebut dengan bagaimana mulianya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berbagi dengan orang lain. Yang kita sekarang, mari kita semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan memberikan contoh, akan mengambil contoh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa mengambil yang demikian, takun mu'minan, ujar Rasul. Kalau kita bisa melakukan yang demikian, wa'asin ila jarika takun mu'minan, maka kita sesungguhnya akan menjadi mukmin yang baik. 3 sudah. Yang keempat apa? Yang keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita? Yang keempat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa akhibbalin nas, wa akhibbalin nasi ma tuhibbu li nafsi. Bagaimana kita baik dengan orang, senang dengan orang, sama dengan ketika kita senang dengan diri kita. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah yang sangat pendek itu, yang disebut dengan surah Nun. Maka disebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh yang agung. Kenapa disebutkan demikian? Satu hari Aisyah itu ditanya oleh seseorang. Yang ketika itu ditanya, apa yang ditanyakan oleh seseorang itu? Yang ditanyakan oleh orang itu, dia bertanya kepada Aisyah, apa akhlak Rasul? Lalu Aisyah menjawab bahwa sesungguhnya akhlak Rasul itu adalah khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Kenapa disebut dengan akhlak Rasul Al-Quran? Karena segala sesuatu ucapan, tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sedikit pun yang menyimpang dari Al-Quran. Artinya selalu berpedoman di dalam Al-Quran. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sehingga pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan itu dalam sebuah tafsirnya itu, amun kita, kalau kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang perintah, dan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat tentang larangan. Ujar beliau, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang ketika kita membaca ayat perintah, maka kita harus mengoreksi diri kita sejauh mana geram kita menjalankan perintah itu.
Sejauh mana kita menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada diri kita. Sejauh mana kita menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul kepada diri kita. Contoh, ketika kita membaca salah satu ayat perintah yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu perintah. Apa perintahnya? Yang kata Allah dalam firman Allah, utlu ma uhiya. Baca olehmu. Utlu ma'uya, yang disuruh baca oleh Allah. Utlu ma'uya, sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi kita. Apa itu? Al-Quran. Itu yang pertama, ayat perintah. Oleh karenanya, kalau kita membaca ayat ini, sejauh mana kita membaca Al-Quran? Ujar Kiai Ahmad Dahlan itu, sejauh mana kita rutin menjalankan ibadah dan membaca Al-Quran. Apakah ketika kita malam hari kita bangun, setelah itu kita melakukan salat tahajud atau disebut dengan qiyamul lail, dan setelah itu kita beristighfar, dan setelah kita beristighfar kita berdoa kepada Allah, kita refleksi dari kehidupan diri kita, sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya hidup ini, ujar beliau, sesungguhnya hidup ini kita seperti laksana kita melihat sebuah cermin yang besar. Kalau cermin yang besar, maka segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita semuanya tercermin di situ. Yang oleh karenanya kata Imam Ghazali, masa lalu itu seperti itu. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Ulun, pian, semuanya. Tidak ada yang bersih dari kealpaan dan kesalahan. Maka ujar Imam Ghazali itu adalah bagaimana kita melihat dari cermin itu. Kalau orang melihat di cermin itu kelihatan, oh ya, kopiahnya miring sedikit di bujurakan, kancingnya tertinggal sebelah, timpang sebelah, dibujurakan. Ketika kita melihat di cermin itu, sama dalam kehidupan kita. Sama dalam kehidupan kita. Kalaulah kita dulu pernah melakukan demikian, pernah meninggalkan sebuah perintah, maka kita harus punya azam. Azam, ujar orang Malaysia itu, azam itu adalah tekad dan cita-cita. Azam, sebuah cita-cita, sebuah kehendak, bagaimana kita tidak mengulangi perbuatan yang sama, sehingga kedepannya kita betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Nah, itulah yang disebutkan wasiat dari Kiai Ahmad Dahlan itu, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, yang kita baca itu adalah kebetulan dari ayat-ayat perintah, akan ada koreksi diri kepada diri kita. Sejauh mana kita menjalankan perintah dan mengamalkan perintah Allah itu. Itu yang pertama. Sebaliknya, kata ujar beliau, sebaliknya kalau kita membaca Al-Quran, yang kita baca itu adalah ayat-ayat tentang larangan. Karena sesuatu yang qat'i itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu, yang pasti dilarang, maka jangan sekali-kali kita coba untuk melakukan apa yang dilarang. Tadi ayat perintahnya disebutkan aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Kalau larangannya banyak sekali. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun. Itu perintah larangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menjadi manusia yang baik, wala taqtulunan nafsa, jangan gampang menghilangkan nyawa orang lain. Jangan gampang kita menyakiti orang lain. Jangan gampang kita menumpahkan darah orang lain. Karena itu tidak boleh di dalam agama, kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan, seperti dalam perang yang terjadi di Palestina gitu. Saudara-saudara kita dengan Palestina dengan Israel itu boleh menumpahkan darah, karena itu sesuatu yang dihalalkan adanya. Nah, itu yang disebut dengan ayat-ayat larangan. Yang kedua, contoh larangan, wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yaznun. Wala yaznun itu apa? Wala dan jangan. Yaznun, melakukan perbuatan zina. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Orang itu tidak akan melakukan zina kalau dia beriman. Orang itu tidak akan melakukan perbuatan jelek kalau ada setitik iman di dalam dirinya. Oleh karenanya, Rasul berpesan kepada diri kita. Rasul memberikan contoh kepada diri kita, jaddidu imanakum. Bagaimana kita memperbarui keimanan kita. Caranya bagaimana kita memperbarui keimanan kita? Kita lakukan seperti ini. Kita mengkaji dari beberapa ayat Al-Quran. Kita sama-sama diskusi. Kita sama-sama menggali ilmu pengetahuan. Dan kita sama-sama yufaqihu fiddin. Atau bagaimana kita belajar untuk memahami ilmu agama. Nah, itulah yang disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu, hendaklah kita memperhatikan apakah itu ayat larangan atau perintah. Kalau itu ayat larangan yang kita baca, jangan sekali-kali kita melanggar larangan Allah. Ada evaluasi kepada diri kita sejauh mana selama ini diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak larangan yang kita langgar. Kalau itu pernah kita lakukan, maka kuncinya adalah bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang keempat sekarang. Yang keempat, wa khibalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Bagaimana kita menyayangi orang lain sama dengan kita sayang kepada diri kita sendiri. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelima itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuksiru dhahika fa inna kasratu dhahika tumitul qalb. Bagaimana kita menjaga sesuatu yang membuat hati kita mati. Tumitul qalb, yang membuat hati kita mati. Kalau sudah hati kita mati, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Sudah tidak punya perasaan apa-apa. Nah, itu yang disebutkan wala tuksiru dhahika fa inna kasratu dhahika tumitul qalb. Kita harus bisa menjaga apa yang menyebabkan matinya hati seseorang. Matinya hati seseorang itu disebabkan karena apa? Satu, boleh jadi seseorang itu gampang sekali tarkus sholat. Apa tarkus sholat? Sangat gampang sekali orang itu meninggalkan sholat. Sehingga hati mereka terkunci, tidak terbuka untuk menerima kebenaran, dan gampang sekali tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah az-zambu bil farhi. Ketika dia melakukan kerusakan, ketika dia melakukan dosa, dia tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Maka orang yang seperti itu hatinya sesungguhnya tumitul qalb. Artinya apa? Ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan tanpa merasa malu untuk melakukan dosa itu. Kalau kita lihat sekarang, kemajuan teknologi, kemajuan arus informasi yang kita semua masing-masing ada di tangan kita. Kita bisa melihat bagaimana orang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan secara terang-terangan. Maka ketika seseorang itu melakukannya demikian, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang mati hatinya. Artinya sekalipun dia melakukan sesuatu yang salah, dia tenang-tenang saja. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, orang yang mati hatinya adalah orang yang selalu karhul Al-Quran. Dia selalu, orang yang mati hatinya itu adalah orang yang meninggalkan bacaan Al-Quran. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar rumah kita berataan, agar rumah kita semuanya itu bersinar, apa yang harus kita lakukan? Rasul berpesan kepada diri kita. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar rumah kita bercahaya, agar rumah kita senang didiami, agar rumah kita itu aman di dalamnya, terganggu dari gangguan setan, jin dan lain sebagainya. Apa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran.
Hendaklah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawiru, sinari. Kalau kita nawiru, ingat Madinatul Munawwar gitu. Madinatul Munawwar, Madinah yang bercahaya. Sama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar rumah kita itu bersinar, maka dua hal yang harus kita lakukan di dalamnya. Yang pertama adalah bisolah, dengan melakukan sholat di dalamnya. Tentu bagi seorang pria, laki-laki, bapak-bapak, yang sholat di dalamnya itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu kita ke masjid, kita berjamaah di musola atau di masjid. Yang kedua kata Rasulullah SAW, watil Quran. Rumah yang bercahaya itu adalah rumah yang di dalamnya itu disuruh kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, itulah dari beberapa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana seseorang itu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan menjadi mati hatinya, tertutup hatinya itu ketika dia tarkul Al-Quran, ketika dia meninggalkan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Yang kelima kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tertutup hatinya. Orang yang tertutup hatinya itu adalah orang yang senang apa? Hubbul ma'ashi. Apa hubbul ma'ashi? Hubbul ma'ashi itu senang berbuat perbuatan maksiat. Maka hatinya akan selalu tertutup. Nah, dan yang seterusnya jamaah rahimakumullah, orang yang hatinya tertutup itu adalah ghadbul ulama. Ghadbul ulama. Ghadbul ulama itu adalah orang yang tidak senang dengan ustaz. Kalau dia senang pun pilih-pilih senangnya. Oh, kalau nang itu kada usah didatangnya. Kalau itu kita bulikan aja yang disampaikan lagi itu jua aja. Kita tidak boleh demikian. Jadi siapa saja yang menyampaikan kebenaran, siapa saja menyampaikan dakwah itu, mari kita sama-sama mendengarkan. Mungkin ada tersalah kita mendengarkan ceramah, lalu kesalahan kita tidak diulangi kembali. Jangan kita menjadi orang yang mati hatinya, tertutup hatinya, yang disebut dengan ghadbul ulama. Benci, kada suka dengan orang-orang yang berilmu. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, yang ketujuh adalah orang yang hatinya tertutup itu adalah ananiun. Ananiun itu apa? Ananiun itu adalah orang itu cuek, kada peduli dengan orang, jujur anusidin saja. Artinya apa? Ananiun itu adalah orang yang senantiasa cuek, masa bodoh dengan orang lain. Kalau terjadi dengan tetangga, itu kan urusan aku, itu urusan. Nah, yang harus kita ciptakan itu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang empati dengan orang lain. Apa yang terjadi, apa yang kita bisa bantu dari apa yang kita lakukan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kalau begitu apa sih Rasul kuncinya? Supaya kita menjadi orang-orang yang baik, tadi sudah disebutkan 5 hal itu. Kata sahabat itu, qultu ya Rasul, akhbirni. Ya Rasul, beritahu kami ya Rasul. Akhbirni ya Rasulullah, akhbirni bi amalin astaqimu alaihi wa amalihi. Satu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya. Kalau yang tadi itu Rasul yang menawarkan 5 hal itu. Yang ini adalah sahabat yang bertakon dengan Rasul, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin astaqimu alaihi wa amali. Sahabat itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, berikan kami sebuah amalan. Bukan amalan supaya taguh, amalan yang dimaksud itu, yang kata sahabat itu, yang apabila berikan kabar kepadaku suatu amalan yang aku bisa istiqomah dan mampu untuk melaksanakannya. Mudah kan? Lalu Rasul itu menjawab, qala alaika bisujud fa innaka lasjudu lillahi sajatan illa rafa'akallahu biha darajan hatta bi'anka atiyah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bisujud, banyaki pian bersujud. Kan mudah kan? Sesuatu amalan yang mudah.
Artinya apa? Kalau kita disuruh banyak bersujud, berarti bagaimana kita istiqomah di dalam menjalankan sholat. Apakah itu sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, terutama dalam sholat-sholat fardu. Banyak kita bersujud kepada Allah. Kalau orang bersujud satu kali saja, kalau seseorang itu bersujud satu kali saja, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa rafa'atallahu, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dihapus dari segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, itulah beberapa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, agar diri kita selalu melakukan sesuatu yang sesuatu itu adalah seperti dalam mukaddimah tadi yang ulun bacakan, yang sering baca surah Kahfi, innalladzina amanu wa amilus shalihat innalanudhi'u ajra man ahsana amal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kita berkata, orang-orang yang berbuat baik, kata Rasulullah SAW, maka kebaikan itu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apa kebaikan yang kita lakukan. Oleh karenanya, kata Rasulullah SAW, wuditu al-ana qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku rindu benar. Rindu kepada siapa? Rasul mengatakan ikhwanana. Rasul mengatakan akan rindu kepada saudara-saudaraku. Maka sahabat ketika Rasul menyampaikan demikian, maka sahabat itu protes. Qalu aulasna ikhwatuka ya Rasul. Bukankah kita berataan ini adalah sahabat-sahabatmu ya Rasul? Maka kata Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, antum ashabi. Kalian semua itu memang sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan itu, yang aku ganang itu, kata Rasulullah SAW, wa ikhwanuna alladina lam ya'tuna ba'da. Ada satu generasi sesudahku nanti, generasi itu tidak tahu dengan aku, tidak kenal dengan aku, akan tetapi dia selalu tekun mengikuti dari apa yang aku contohkan kepadanya. Generasi itu dengan tekun melakukan ibadah, generasi itu tekun dalam melakukan sunnah, dan generasi itu selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu semua yang melakukan itu tidak pernah berjumpa denganku. Kalau pian itu yang ada di sini pernah ketemu dengan aku, akan tetapi yang aku rindukan itu adalah seorang generasi yang tidak pernah kenal dengan aku, akan tetapi tekun dia melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasul, kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'da ummatika ya Rasul? Bagaimana kita menandai Rasul? Nang kayak apa pian kenal dengan orang nanti sesudah pian itu, yang pian sendiri tidak mengetahui hamba itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gampang, yang kayak itu gampang sekali. Kenapa disebutkan gampang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan disebut gampang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kata-kata majas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ra'aitu law inna rajulan law khailun mukhalatun baina dari khailin dudun buhmin ala ya'rifu khail. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan sebuah kiasan. Amun pian besi kuda putih, dari mulai tumatan kepala sampai batisnya putih berata. Lalu yang putih berataan itu hidup di tengah-tengah kuda yang hitam. Dari jauh kelihatan, itu orangnya, itu kudaku. Maka sahabat itu bertanya lagi ke Rasulullah, bala ya Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang kurindukan dulu. Fa innahum ya'tuna nuran mu'ajjalina fil wudu waqtarhum al haud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang diibaratkan kuda yang sangat putih itu, yang aku bisa mengenalnya itu dari warnanya itu adalah siapa mereka? Kita berataan yang senantiasa wajah kita dibasuh dengan air wudu. Yang dirindukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita semua, generasi kita yang senantiasa basah wajahnya itu dengan wudu. Tidak sampai di situ saja, akan tetapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aftaruhum alal haudi. Maka orang yang demikian akan ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kautsar atau disebut dengan Telaga Haud. Mudah-mudahan
kita semua, kita berataan jamaah yang ada di sini, keluarga kita yang ada di rumah, termasuk salah satu, termasuk orang-orang atau termasuk dari hamba Allah yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wajah mereka senantiasa basah dengan wudu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menunggu di pintu Al-Kautsar nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah ada tanda kita waktu Isya, mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberikan manfaat kepada pian dalam kajian ilmu ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah bagaimana 5 hal bagaimana seseorang itu menjadi mukmin yang baik, dan sesuatu yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, sebuah generasi yang senantiasa istiqomah di dalam jalankan perintah Allah, sekalipun dia tidak pernah berjumpa dengan Rasul, akan tetapi selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nantinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa basah wajahnya dengan wudu akan ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di pintu Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.